Halo MotoGP lovers, kembali lagi di channel Motospace. Sebelum lanjut ke videonya silahkan klik tombol like, komen, dan subscribe ya MotoGP lovers. Sudah tahukah jika salah seorang netizen negeri jiran Malaysia memberikan sindiran terhadap salah satu sirkuit kebanggaan Indonesia yakni sirkuit Mandalika? Dikatakan bahwa masyarakat Indonesia tidak perlu berbangga dengan sirkuit baru tersebut karena belum digunakan pembalap tersohor seperti Valentino Rossi untuk balapan. Seperti yang kita tahu juga Indonesia memiliki sirkuit baru yakni sirkuit Mandalika yang terletak di Nusa Tenggara Barat. Sirkuit ini pun baru saja rampung digunakan menggelar sejumlah balapan bergengsi, salah satunya World Superbike 2021. Baru saja sirkuit Mandalika menjadi saksi lahirnya juara dunia di World Superbike 2021 lewat hasil manis di race pertama yang berlangsung Minggu 21 November 2021. Toprak Razgatlioglu menyegel gelar juara balapan di seri terakhir World Superbike 2021 itu. Lebih lanjut lagi, selain World Superbike 2021, sirkuit Mandalika pun dijadwalkan menggelar balapan MotoGP pada musim depan. Dengan begitu, sejumlah pembalap tersohor akan mentas di sana, termasuk Marc Marquez dan Fabio Quartararo. Di tengah kondisi ini, masyarakat Indonesia tentunya berbangga dengan sirkuit Mandalika. Namun, ada saja komentar tak menyenangkan yang datang. Salah satunya datang dari netizen Malaysia. Dia menyampaikannya lewat unggahan di akun TikTok bernama @IamKingC. Bisa kita lihat dalam unggahannya, dia meminta masyarakat Indonesia tak perlu berbangga dengan sirkuit Mandalika jika sirkuit itu belum pernah digunakan Valentino Rossi balapan. Pasalnya, Mandalika baru akan menggelar balapan internasional, sementara sirkuit Sepang yang ada di Malaysia telah lebih dulu melaksanakannya. Jangan bangga kalau Rossi belum jejaki sirkuitmu atau belum tampil di sirkuitmu, tulis caption akun itu. Sindiran tersebut pun langsung ramai disorot netizen Indonesia. Mereka yang tak terima dengan komentar itu pun menjelaskan bahwa Rossi sudah pernah menjalani balapan di Indonesia jauh sebelum MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Iya, Rossi memang sudah pernah mencicipi balapan MotoGP di Indonesia. Hal itu tepatnya dilakukan pada 1997. Kala itu balapan MotoGP digelar di sirkuit Sentul. Sejumlah pembalap tersohor pun hadir seperti Mick Doohan hingga Valentino Rossi. Kala itu Rossi sendiri masih berusia 18 tahun dan jadi pemenang di kategori 125 cc. Tetapi di sisi lain, Speedweek mempublikasikan artikel yang berjudul Lombok Surga Baru untuk World Superbike. Artikel ini memuat tentang kekaguman media tersebut pada sirkuit Mandalika yang sukses menggelar World Superbike Mandalika pada 20 hingga 21 November lalu. Setiap balap di trek baru sangat menarik dan biasanya menetapkan standar baru, tidak terkecuali sirkuit Mandalika. Namun pengalaman di Indonesia sedikit menonjol. Sirkuit Mandalika yang baru ini adalah latar belakang yang layak untuk final World Superbike 2021. Dapat dimengerti tidak semuanya berjalan lancar, tapi tidak ada kecelakaan serius juga yang terjadi di sirkuit Mandalika. Keluhan dari tim dan pembalap hampir tidak terdengar. Justru sebaliknya, kebanyakan dari mereka jatuh cinta dengan surganya Lombok. Tidak heran Anda hampir tidak bisa mengabaikan keindahan lingkungan sekitar. Dekat dengan laut, alam yang eksotis, dan penduduk yang sangat ramah meninggalkan kesan abadi pada tim dan pembalap World Superbike. Antusiasme masyarakat terhadap ajang World Superbike itu juga nyata dan ada di mana-mana. Daerah tropis adalah tantangan bagi fisik dan hujan deras di akhir pekan menyebabkan penundaan balapan. Namun masih diterima dengan senang hati mengingat banyak aspek positifnya. Tapi tentu saja keluhan yang muncul harus bisa diselesaikan dengan solusi. Yang jelas bagi penggemar Superbike dari Eropa, pertemuan di Indonesia merupakan kesempatan terbaik untuk menggabungkan liburan dan hobi yang mirip dengan di Portimao yang eksotis, tulis media tersebut. Membuat sirkuit Mandalika tidak hanya untuk ajang balap motor saja, artinya penampilan Mandalika International Street Circuit atau yang kita kenal dengan sirkuit Mandalika untuk ajang balap Formula 1 sepertinya akan benar-benar terwujud. Sebelumnya MGPA menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas pit building untuk perhelatan World Superbike 2021 sepenuhnya menggunakan produk asli Indonesia, yakni metode konstruksi modular dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Mengapa demikian? Hal ini dijelaskan oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK tentang konstruksi bangunan yang ada di sirkuit Mandalika. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK memastikan pit building modular di sirkuit Pertamina Mandalika dapat digunakan tidak hanya untuk balapan motor, tetapi juga bisa digunakan dalam ajang balap Formula 1. Sejak awal, MGPA juga menyampaikan bahwa pit building di sirkuit Pertamina Mandalika tidak hanya untuk balap motor, namun juga untuk perhelatan balap mobil F1. Direktur Operasi 1 Wika Gedung Bagus Tri Setiana dalam konferensi pers di Mandalika, Lombok Tengah, NTB menjelaskan, pit building modular ini memang didesain tidak hanya untuk MotoGP. Untuk F1, apakah bisa? Saya pastikan pit building tersebut dirancang untuk kepentingan hal tersebut. Jadi garasi di pit building sirkuit Mandalika bisa digunakan untuk menampung mobil-mobil F1, katanya. Perlu kita tahu bahwa pit building dengan konstruksi modular yang digunakan di sirkuit Pertamina Mandalika sendiri bersifat sangat fleksibel.
Maksudnya kalau pengguna menginginkan ada perluasan atau perubahan ruang, tinggal dilakukan perubahan tersebut. Keunggulan dari modular produksi Wika Gedung itu adalah pembangunannya relatif cepat, hanya membutuhkan waktu instalasi sekitar 1,5 bulan dengan 50 garasi dan memiliki 3 lantai. Modular pit building yang dibangun oleh WG berfungsi sebagai fasilitas pembalap dan official team yang akan berlaga. Bangunan dengan panjang 350 meter dengan kapasitas 50 garasi ini dibangun dengan sistem modular yang terdiri dari 3 lantai. Lantai dasar merupakan garasi yang digunakan para pembalap dan teknisi tim, sedangkan lantai 2 merupakan tribun penonton VVIP dan media center. Sementara itu lantai 3 pit building khusus untuk fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, bangunan pit ini mampu diselesaikan hanya dalam waktu 21 hari berkat teknologi modular yang dipakai WG. Atas pembangunan gedung pit, sistem modular tercepat di sirkuit bertaraf internasional menjadikan WG dapat apresiasi dari Muri. Teknologi modular adalah teknologi dalam bidang konstruksi yang menyusun komponen buatan atau rakitan pabrik menjadi panel modular yang kemudian disusun menjadi bangunan di suatu lokasi. Jika dianalogikan, membangun bangunan dengan teknologi modular sama seperti bermain atau menyusun Lego. Bangunan dengan teknologi modular juga bisa dipindahkan atau dibongkar kemana saja. Keunggulan lain dari teknologi ini adalah lebih hemat waktu dan lebih efisien, serta ramah lingkungan. Ini menjadi bagian dari sejarah di dunia konstruksi dan olahraga Indonesia sekaligus turut mensukseskan event balapan bertaraf internasional dalam waktu dekat ini dan acara-acara lainnya. Jelas Bagus Trisetiana. Direktur BMW Motorrad Mark Bungers memuji pagelaran World Superbike Mandalika di sirkuit Mandalika yang jadi penutup Superbike musim ini 19 hingga 21 November. World Superbike Mandalika yang jadi pergantian Indonesia selama 24 tahun pada ajang Superbike sempat diwarnai hujan deras. Cuaca buruk itu bahkan membuat race pertama yang semestinya digelar Sabtu 20 November diundur pada Minggu 21 November sehingga berujung pembatalan sesi Superpole. Meski demikian, World Superbike Mandalika tetap membuat tim BMW terkesan. Bos BMW Mark Bungers mengaku senang melakoni seri terakhir World Superbike 2021 di World Superbike Mandalika. Sangat menyenangkan berada di sini di sirkuit Jalan Internasional Mandalika di Lombok, ujar Bungers. Kami mendapat sambutan yang luar biasa di sini dari BMW Indonesia juga dan suasananya sangat fenomenal, ucapnya menambahkan. Lebih dari itu, Bungers juga mengatakan World Superbike di Mandalika layak masuk ke dalam jajaran balapan kelas dunia. Balapan seperti ini pasti termasuk dalam kejuaraan dunia, katanya. Pada World Superbike 2021, BMW harus puas di posisi keempat pada aspek konstruktor usai kalah dari Yamaha, Ducati, dan Yamaha. Lebih lanjut lagi, World Superbike Indonesia 2021 resmi membuat sejarah dengan lahirnya juara dunia baru World Superbike Toprak Razgatlioglu dari Pata Yamaha Team. Sejarah juga tercipta dengan pembalap Kawasaki Racing Team Jonathan Rea jadi pembalap pertama yang juara di sirkuit Mandalika. Terlepas dari semua rentetan sejarah yang terjadi di sirkuit Mandalika pas gelaran World Superbike Indonesia 2021. Sebut saja pembalap Kawasaki Racing Team Jonathan Rea yang menggasak double winner atau kemenangan ganda di World Superbike Indonesia kemarin. Bisa dibilang aspal sirkuit Mandalika saat basah punya daya cengkram yang jos, beber Jonathan Rea. Aspal sirkuit Mandalika sirkuit paling punya daya cengkram bagus di seluruh dunia. Imbuhnya, meski Jonathan Rea memberi masukan terkait dengan drainase air yang lebih baik, hal yang membuat terkagum-kagum juga diungkapkan pembalap World Superbike keturunan Indonesia Michael van der Mark. Michael van der Mark finish ke-6 di race 1 saat dry race, tapi berhasil podium 3 di race kedua saat trek basah. Faktanya, memang motor saya kalah performa di saat trek kering, tapi saat wet race saya bisa tampil lebih mantap, tutur Michael van der Mark. Yang membuat saya kagum adalah saat trek basah daya cengkram motor lebih bagus ketimbang di race 1 di saat dry race. Hal senada juga diungkapkan Alvaro Bautista dari tim HRC dan juga Tom Sykes dari BMW Motorrad World Superbike Team. Tentu ini menjadi hal yang menggembirakan karena para pembalap World Superbike mengapresiasi aspal sirkuit Mandalika. Semoga apresiasi pembalap World Superbike terhadap sirkuit Mandalika makin membuat persiapan menjadi host MotoGP bulan Maret 2022 nanti tambah mantap. Tetapi di sisi lain para pembalap juga kemudian mengeluhkan kondisi aspal yang kurang maksimal. Mereka mengamati serpihan aspal yang sedikit terkelupas, terutama di tikungan pertama. Tentu saja kotor. Ada benjolan di beberapa area aspal seperti lepas di tikungan 1, juga sektor terakhir banyak batu, kata pembalap Kawasaki Racing Team Jonathan Rea. Selanjutnya adalah garasi modular yang digunakan oleh sirkuit Mandalika. Memang garasi modular dipakai agar bisa dilepas pasang usai balapan, namun hal itu membuat tidak nyaman ketika dikerjakan dalam waktu singkat. Garasi modular diketahui mulai dibangun beberapa pekan sebelum World Superbike datang. Padahal seharusnya bangunan garasi sudah ada ketika pembalap datang. Namun pengerjaan garasi masih terlihat pada awal-awal pekan World Superbike Indonesia.